Berbagai politisi kritik Bambang Susatyo selesai gulirkan kembali wacana perpanjangan jabatan presiden. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo yang dianggap kembali menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024. Selain dinilai inkonstitusional, wacana tersebut juga tidak sejalan dengan kecenderungan suara publik yang terekam dari hasil survei berbagai lembaga. Kritik terhadap pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo yang terindikasi kembali menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 salah satunya disampaikan anggota Komisi I DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Tubagus Hasanuddin. Menurut dia, wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sebab ketentuan pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali sudah diatur dalam Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 167 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Lebih dari itu, menurut Hasanuddin, wacana tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi, juga pengkhianatan terhadap kontrak politik dengan rakyat. Sudah sangat jelas bila bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang, serta tidak diatur mekanismenya, penundaan pemilu, oleh peraturan perundang-undangan, maka lebih baik dihentikan saja. Jika dibiarkan, usulan penundaan pemilu hanya menjadi perbuatan melanggar konstitusi, kata Hasanuddin melalui keterangan tertulis, Jumat, tanggal 9 Desember tahun 2022. Kritik yang kedua disampaikan Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tidak relevan untuk dibicarakan. Hasil survei berbagai lembaga menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghendakinya. Sebagai wakil rakyat, Bambang diminta untuk tidak bertindak yang tidak sejalan dengan keinginan publik. Merujuk hasil survei Populi Center pada April lalu, sebanyak 64,4% dari total 1.200 responden di 34 provinsi menyatakan tidak setuju dengan usul perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mayoritas, yakni 74,3% responden, juga tidak setuju terhadap isu penundaan pemilu. Kecenderungan yang sama juga muncul dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, yang dipublikasikan April tahun 2022. Hanya 5% responden yang menginginkan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Sebanyak 73% responden menilai ketentuan tentang masa jabatan presiden maksimal 2 periode harus dipertahankan, sedangkan yang menginginkan ketentuan itu diubah adalah 15%. Begitu pula dalam survei Carta Politika pada Maret tahun 2022, 61,3% responden menyatakan tidak setuju terhadap wacana masa jabatan presiden 3 periode. Sebanyak 34,3% responden berpendapat, pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode sudah sesuai dengan konstitusi. 29,3% responden pun menilai, jika lebih dari 2 periode maka akan berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, kritik juga disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Khalid mengatakan, sebagai Ketua MPR semestinya Bambang dapat bertindak sebagai penjaga konstitusi. Tidak boleh ada sedikit pun celah untuk membuka peluang munculnya agenda penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden, atau isu lain yang melemahkan komitmen ketaatan bangsa terhadap konstitusi, demokrasi, dan reformasi. Solusinya adalah politik diarahkan kepada adu gagasan dan kebijakan, buzzer politik harus ditertibkan, dan dorong pasangan calon lebih dari 2 pasangan sehingga polarisasi dapat dihindari. Selain itu, tambahnya, penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan solusi untuk menyelesaikan potensi masalah yang muncul karena menghangatnya suhu politik ke depan, kata Khalid. Yang keempat, kritik disampaikan oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, setiap orang berhak mengemukakan pendapat karena itu dilindungi oleh negara. Akan tetapi, pendapat itu tidak berarti mengubah kesepakatan yang telah dibuat mengenai pemilu 2024. DPR, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum, KPU, hingga saat ini masih berkomitmen untuk menjalankan tahapan pemilu 2024 sesuai dengan yang sudah disepakati. Apa yang disampaikan Pak Bambang tentunya tidak serta-merta mengubah atau otomatis mengubah tahapan yang sudah ada, kata Dasko. Yang kelima, sebelumnya di awal-awal dihembuskannya isu penundaan pemilu dikomentari oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, DPP, Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa. Menanggapi isu penundaan pemilu 2024, Ketua Umum Suharso dengan tegas menyatakan pihaknya menolak penundaan pemilu 2024. Menurutnya, pemilu merupakan ruang tabayun, sebagai ruang evaluasi yang disediakan konstitusi untuk menilai apakah yang dilakukan benar atau salah. Ia kemudian menegaskan, permasalahan yang ada jangan sampai menghambat pelaksanaan pemilu. Justru, masalah yang ada harus diselesaikan agar pemilu bisa berlangsung.
Itu akan dinilai dari sejarah, dan akan ditunjukkan bahwa kita benar-benar bisa hidup berkelanjutan. Pungkasnya, demikian tanggapan sebagian para elit politik menanggapi wacana penundaan pemilu. Kita berharap para elit politik tidak menggaungkan hal-hal yang berirama kontroversi. Kita sudah di era reformasi dan perubahan. Jangan sampai terulang lagi di era Orde Baru yang jauh dari kata demokrasi. Semoga Indonesia ke depan akan lebih baik. Salam perubahan.